Siswa kelas 12, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang pertama dengan topik surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, pastikan Anda telah menyediakan semua alat-alat yang Anda perlukan, seperti alat-alat tulis, dan Anda telah terhubung pada internet Anda. Saat ini kita akan menyaksikan sebuah video singkat yang bertemakan tentang surat lamaran pekerjaan. Selamat menyaksikan. Shalom, Mama. Kakak udah pulang. Mama nggak ada di rumah, Kak. Kok cepat pulangnya? Emang sudah diterima di kerjaan? Kenapa kakak diam? Kok kelihatan sedih? Lamaran kerja kakak nggak diterima, Dek. Kok bisa? Nggak tau lah. Sudahlah, Kak. Nanti malam tunjukkan saja surat lamaran kerja kakak ke Mama. Siapa tahu surat lamaran kerja kakak itu salah. Jadi Mama bisa sekalian ngoreksi dan ngajarin kakak bagaimana cara membuat surat lamaran kerja dengan benar. Sudah, bawel kamu. Dikasih tahu malah marah. Baiklah, setelah kita menyaksikan cuplikan video tersebut, kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari drama yang disajikan oleh anak-anak tersebut? Ada yang tahu? Benar, ada begitu banyak orang yang tidak memperhatikan penulisan surat lamaran pekerjaan sehingga saat mereka melamar pekerjaan tidak diterima. Untuk itu, agar hal itu tidak terjadi pada kita akan belajar surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Baiklah, sebelum masuk di dalam pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar setiap peserta didik mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, materi pokok yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Dan yang kedua, apa saja unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita akan mulai mempelajari yang pertama adalah pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada perusahaan atau instansi pemerintah guna memperoleh pekerjaan. Untuk membuat surat lamaran pekerjaan, tentu Anda harus memahami dan mengetahui dari mana sumber informasi lowongan kerja itu kita buat. Lowongan pekerjaan kita dapatkan dari berbagai media. Yang pertama bisa dari surat kabar, yang kedua radio, yang ketiga televisi, internet, pengumuman yang berasal dari kantor atau perusahaan itu sendiri, pengumuman dari Departemen Tenaga Kerja, dan juga dari seorang pegawai kantor atau instansi pemerintah tersebut. Nah, itulah beberapa sumber media informasi lowongan pekerjaan. Adapun sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan adalah 1. Tempat dan tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Kalimat pembuka. 7. Isi surat. 8. Kalimat penutup.
9 salam penutup, dan yang ke-10 tanda tangan dan nama jelas. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian satu persatu tentang identitas atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ditempatkan pada sebelah kanan pojok atas. Penulisannya dimulai dari nama kota. Nama kota dituliskan menggunakan huruf kapital pada awal kata. Tidak boleh disingkat. Misalnya, Samarinda menjadi SMD, Balikpapan menjadi BPP, Jakarta menjadi JKT. Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan tidak diperkenankan menyingkat kata. Jadi tuliskanlah dengan sempurna nama kota tersebut, Samarinda. Nama kota diikuti dengan tanda koma. Lalu sertakanlah tanggal penulisan surat Anda. Jika surat Anda dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu adalah satuan, maka tidak perlu menggunakan angka 0 di depan. Misalnya tanggal 5 Juli, Anda tidak perlu membuat tanggal 05 Juli. Cukup dengan 5 Juli. Nama bulan tidak boleh disingkat, harus menggunakan huruf kapital. Misalnya kata Januari Anda singkat dengan Jan, itu salah. Februari dengan Feb, atau Desember dengan Des. Tuliskanlah nama bulan dengan lengkap dan sempurna. Kemudian penulisan tahun. Tahun juga tidak boleh disingkat menggunakan tanda koma, lalu dituliskan 20. Ini menunjukkan misalnya tahun 2020. Jadi Anda tidak diperkenankan menuliskan tahun itu dengan menggunakan tanda koma lalu angka 20. Tuliskanlah dengan sempurna. Maka penulisan tanggal surat yang benar dengan nama kota yang benar, misalnya Samarinda tanggal 15 Juli 2020. Demikian cara menuliskan tempat dan tanggal surat yang benar. Yang kedua, hal yang kita pelajari pada tahap kedua adalah perihal atau hal. Hal itu memiliki arti tentang tujuan atau boleh dikatakan judul dari surat. Artinya penerima surat akan mengetahui dengan cepat dengan melihat hal saja. Contohnya, hal yang kita bahas di sini adalah lamaran pekerjaan. Maka penulisan hal harus menggunakan huruf kapital di awal kata, diikuti dengan tanda titik 2, lalu lamaran pekerjaan dituliskan di setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, yaitu lampiran. Lampiran adalah semua yang disertakan pada surat lamaran pekerjaan. Penulisan lampiran juga sama, tidak boleh disingkat. Sertakan tanda titik 2. Kemudian kalau lampirannya Anda tentukan 5 berkas, maka penggunaan kata 5 tidak menggunakan angka tetapi huruf LIMA, berkas. Ya. Demikian untuk menjelaskan tentang lampiran. Yang keempat, kita masuk pada alamat yang dituju oleh surat. Penulisan alamat yang dituju oleh surat seringkali kita lihat pada surat-surat umumnya ada banyak orang membuat penulisan alamat surat itu dimulai dengan kata kepada. Mengapa kita menggunakan kata kepada itu tidak perlu pada surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu? Baiklah.
Kata kepada tidak perlu digunakan pada alamat surat yang benar, misalnya dalam surat dinas atau surat resmi. Salah satu contoh yang kita pelajari ini adalah surat lamaran pekerjaan. Kata kepada tidak perlu digunakan karena kata kepada itu berfungsi menghubungkan bagian-bagian dalam kalimat. Jadi merupakan intra kalimat, kata penghubung intra kalimat. Misalnya saja, Ibu akan memberikan satu contoh penggunaan kata kepada. Para siswa memberikan salam kepada Bapak Ibu gurunya di dalam kelas. Jadi penggunaan kata kepada itu adalah menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam satu kalimat. Contoh yang kedua, ayah mengirimkan uang kepada kakek di kampung. Nah, inilah alasannya kita tidak menggunakan kata kepada itu di depan. Lalu apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang terhormat, disingkat dengan YTH, lalu diberi titik. Lalu diikuti dengan nama atau jabatan dari perusahaan itu sendiri. Contoh, yang terhormat, titik, Kepala Bagian Personalia PT Kaltim Batu Manunggal. Saya ulang, yang terhormat, titik, Kepala Bagian Personalia PT Kaltim Batu Manunggal. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Penulisan kata PT. Kata PT itu adalah singkatan dari perseroan terbatas. Kata PT tidak kita gunakan tanda titik. Apa alasannya? Ada yang tahu? Benar. Kata PT adalah salah satu badan usaha. Di dalam penulisan umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, nama badan usaha, legislatif, organisasi jika disingkat menggunakan huruf kapital tanpa tanda baca. Inilah alasannya kata PT tidak disertai dengan tanda titik. Anda paham sekarang? Iya. Yang berikutnya, jalan. Jalan tidak boleh disingkat. Tuliskanlah dengan sempurna, jalan. Tidak boleh disingkat dengan JLN atau JL titik. Ini khusus pada surat resmi atau surat dinas. Dan di sana ada nomor. Kata nomor tidak perlu dituliskan pada alamat surat, tapi cukup dengan menggunakan angka bangunan. Penulisan kata nomor tidak perlu kita cantumkan, tetapi langsung saja pada angka bangunan. Karena angka bangunan itu sudah menunjukkan kata nomor. Yang berikut, nama kota. Nama kota harus dituliskan dengan menggunakan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Sama seperti penjelasan pada alamat surat tadi atau penanggalan surat tadi. Demikian penjelasan Ibu pada alamat surat lamaran pekerjaan. Dan tidak diberi tanda titik di akhir dari kota. Berikut adalah salam pembuka. Salam pembuka yang umum digunakan adalah dengan hormat. Kata dengan hormat digunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Berlanjut pada kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat akan kita tentukan dengan melihat dari mana lowongan pekerjaan itu kita peroleh. Jika lowongan pekerjaan itu kita peroleh dari iklan surat kabar, maka kalimat pembuka yang dapat kita gunakan adalah berdasarkan iklan lowongan pekerjaan PT Kaltim Batu Manunggal pada harian Kaltim Pos tanggal 10 Juli 2020 tentang tenaga mekanik alat berat, maka saya.
Itu salah satu contoh kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Tetapi jika surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan inisiatif kita sendiri melamar ke sebuah perusahaan, tentu saja surat lamaran pekerjaan itu akan berbeda kalimat pembukanya. Kalimat pembuka untuk inisiatif sendiri kita gunakan dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini, diikuti dengan semua identitas kita. Penulisan identitas yang benar adalah nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, telepon, email, dituliskan menggunakan huruf kecil semua. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, karena surat itu masih lanjutan dari kalimat pembuka. Identitas itu masih lanjutan dari kalimat pembuka. Kemudian diikuti tanda titik 2. Setelah tanda titik 2, barulah kita tuliskan menggunakan huruf kapital di setiap awal kata. Nama misalnya, titik 2, Andi Maulana. Dituliskan di setiap awal kata huruf kapital. Yang berikut, setelah kita mencantumkan identitas kita, di dalam isi surat juga terdapat lampiran-lampiran. Misalnya saja sebagai bahan pertimbangan pada Bapak, saya melampirkan. Lampiran-lampiran itu dituliskan menggunakan huruf kapital. Yang pertama, yang biasa kita lampirkan pada surat lamaran pekerjaan adalah 1, daftar riwayat hidup. Jadi penulisan daftar riwayat hidup itu diawali dengan huruf kapital. Berbeda dengan identitas tadi. Yang kedua, fotokopi ijazah S1. Yang ketiga, fotokopi kursus atau pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan oleh pelamar. Yang keempat, pas foto terbaru 2 lembar. Nah, kita akan memperhatikan penulisan dari kata fotokopi. Penulisan fotokopi tidak dituliskan dengan fotocopi, ya. Tidak dituliskan dengan fotocopi. Dan penulisan pas foto tidak menggunakan PH, tapi F. Pas foto. Fotokopi. Apa alasannya? Penulisan kata-kata tersebut harus kita sesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Karena kata ini kita serap dari bahasa asing, maka kita sesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Yang berikut, kita akan membahas tentang kalimat penutup surat lamaran pekerjaan. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan biasanya kita gunakan dengan demikianlah surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Ada banyak orang yang terkadang membuat surat lamaran pekerjaan itu sekian surat lamaran pekerjaan yang saya sampaikan. Itu tidak tepat. Gunakanlah kata demikian untuk menulis, untuk menutup surat lamaran Anda. Kemudian buatlah kata sapaan menggunakan huruf kapital, misalnya Bapak, Ibu. Kata sapaan adalah kata yang kita gunakan untuk menyapa orang-orang yang kita hormati. Bapak, Ibu. Ya, itu adalah kata sapaan, maka kita tuliskan menggunakan huruf kapital. Dan di kalimat penutupnya, atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, penulisan kalimat penutup ini pun harus tetap diperhatikan. Terkadang ada banyak orang membuat atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Kata beribu-ribu terima kasih tidak perlu digunakan di dalam surat lamaran kerja atau surat dinas.
atau atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena tidak ada subjek di dalam surat tersebut. Maka kalimat penutup yang benar adalah atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Berikutnya adalah salam penutup. Salam penutup yang biasa digunakan adalah hormat saya diikuti dengan tanda tangan dan nama pelamar yang jelas. Baiklah, Ibu akan memberikan satu contoh lamaran pekerjaan yang benar. Ini adalah salah satu contoh surat lamaran yang benar. Silakan Anda menyimaknya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda memahami dengan benar bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan Anda tugas, yaitu mencari iklan lowongan pekerjaan dari surat kabar. Kemudian setelah Anda memperoleh iklan lowongan pekerjaan tersebut, buatlah lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Ibu akan memberikan Anda waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini dan kirimkan melalui WA grup kita. Ibu tunggu tugas Anda dan selamat bekerja. Terima kasih.